Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Agung Prasetyo dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Penyuluh Pertanian Berlanjutan tingkat 2A. Di sini kita akan membahas tentang pestisida nabati sebagai pengganti pestisida kimia. Dalam hal budidaya tanaman, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya UPT maupun cara pengendaliannya. Upaya pengendalian hama maupun penyakit biasanya berupa pencegahan dan pemberantasan. Dalam praktiknya, tindakan pengendalian lebih sering dilakukan daripada pencegahan karena upaya tersebut harus dilakukan untuk mencegah kerugian secara ekonomis. Pengendalian hama atau penyakit biasanya dilakukan dengan menggunakan pestisida sintetik. Hal ini karena pestisida ini mempunyai cara kerja yang relatif cepat dalam menekan populasi hama, sehingga dapat menekan kerugian hasil akibat serangan hama. Lebih efektif dalam memberantas hama dan mudah didapatkan di pasaran atau dijual bebas. Namun, penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti merusak ekosistem, menimbulkan keracunan pada manusia, membunuh musuh alami, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi dampak penggunaan pestisida kimia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Mentan/SR 140/4/2011 pada tanggal 8 April 2011 melarang penggunaan 42 jenis bahan aktif pestisida sintetis, termasuk dieldrin, indosulfan, dan klordan. Penggunaan pestisida kimia sintetis secara berlebihan tersebut mengakibatkan meningkatnya akumulasi residu pestisida di alam. Residu tersebut berdampak tidak hanya terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup, namun juga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik yaitu dengan substitusi menggunakan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Kelebihan pestisida nabati yaitu bersifat mudah terurai atau biodegradable di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan. Pemanfaatan pestisida nabati dalam kegiatan bertani dianggap sebagai salah satu cara pengendalian yang ramah lingkungan. Namun demikian, dalam pengembangannya di Indonesia terdapat beberapa kendala, antara lain: pertama, pestisida nabati tidak bereaksi cepat atau knockdown, atau relatif lebih lambat membunuh hama. Sementara pestisida sintetik relatif bereaksi lebih cepat. Kondisi ini lebih disukai petani sehingga mereka lebih memilih pestisida kimia sintetik dalam kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kedua, membanjirnya produk pestisida ke Indonesia, salah satunya dari Tiongkok yang harganya jauh lebih murah, serta longgarnya peraturan pendaftaran dan perizinan pestisida di Indonesia. Kondisi ini membuat jumlah pestisida yang beredar di pasaran semakin bervariasi. Ketiga, bahan baku pestisida nabati relatif masih terbatas karena kurangnya dukungan pemerintah dan kesadaran petani terhadap penggunaan pestisida nabati masih rendah, sehingga enggan menanam atau memperbanyak tanamannya. Keempat, peraturan perizinan pestisida nabati yang disamakan dengan pestisida kimia sintetik membuat pestisida nabati sulit mendapatkan izin edar dan diperjualbelikan. Di balik itu semua, beberapa penelitian pemanfaatan pestisida nabati menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Bahan aktif pestisida nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolit sekunder, terutama dari famili Poaceae yang mengandung ribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat-zat kimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang terinfeksi hama dan penyakit tidak berpengaruh terhadap proses fotosintesis tumbuhan maupun aspek fisiologis tanaman lainnya, namun pengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon, reproduksi, perilaku berupa penarik, nanti makan, dan sistem pernafasan. Kelompok tanaman dari famili Melaceae diantaranya adalah tanaman mimba, mahoni, suren, dilaporkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hama. Di beberapa negara, pestisida dari biji mimba sudah diaplikasikan ke beberapa hama sasaran seperti hama merah pada tanaman coklat di Nigeria, hama kumbang kentang Colorado, dan hama kutu busuk pada kecil di Guyana, dan lebih dari 400 jenis serangga dilaporkan berpengaruh terhadap ekstrak biji mimba tersebut.
global untuk secara bertahap menurunkan pemakaian besi sintetis, meningkatkan permintaan konsumen terhadap bahan pangan maupun membuat yang paling aman telah membuka peluang penyediaan teknologi produksi yang ramah lingkungan, di antaranya dengan menggunakan besi yang ramah lingkungan. Maka dari itu, mari kita kurangi bersama